Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah asas ruang dalam hari ini, kita akan membahas mengenai hubungan ruang. Hubungan ruang seperti apa? Jadi, sebelum kita membahas hubungan ruang itu seperti apa, kita perlu mengetahui bahwa ruang dalam pengertian desain adalah baik yang terbentuk secara fisik oleh batas-batas dari elemen ruang, yaitu bidang alas, bidang vertikal, dan bidang atas, serta mebel dan elemen-elemen estetik, maupun secara psikis oleh batas-batas semu dari elemen desain seperti garis, tekstur, warna, dan cahaya, serta aksesoris sehingga tercipta dimensi, karakter, dan bentuk ruang tertentu. Untuk itu perlu kita ketahui hubungan antar ruang atau biasa kita kenal special relationship ini dikenalkan oleh Francis D. Cauchy. Jadi di antaranya ada 4 special relationship. Yang pertama space within space atau ruang di dalam ruangan. Kemudian ada interlocking space atau ruangan yang overlapping. Jadi antara dua ruang itu terbentuk satu ruangan di tengah-tengahnya. Lalu adjacent spaces atau dua ruangan berbeda yang dibatasi oleh sebuah pembatas di antara kedua ruangan tersebut. Dan yang ketiga adalah space linked by common space. Jadi dua ruangan yang dihubungkan oleh ruangan lagi di tengah-tengahnya. Jadi ada dua ruangan yang untuk melewati antar ruangan itu tadi kita harus melewati ruangan lagi di tengah-tengahnya. Yang pertama space within a space. Ini merupakan ruangan di dalam ruangan. Bisa dilihat contoh pada desain interior di samping ini. Ini adalah Hermes Van Gogh di Paris. Ini sebuah retail, tapi ini sebuah kantor, tapi di dalam sebenarnya ini bangunan yang besar adalah kantor dan di lantai paling bawah dijadikan sebagai retailnya Hermes. Kemudian pada area tertentu dibuat seperti resto atau kafenya gitu. Nah, uniknya resto atau kafe ini didesain seperti ada ruangan lagi. Jadi ada ruangan di dalam ruangan. Nah, jadi ada ruangan di dalam ruangan seperti ini. Ini ada di dalam ruangan. Jadi seolah-olah bikin ruangan baru, yaitu area makan untuk pengunjungnya. Gitu. Berikutnya interlocking spaces atau ruangan di yang membuat kedua ruangan yang membuat sebuah ruangan lagi di antara kedua ruangan itu seperti ini. Nah, ini ini contoh secara vertikal ya. Jadi dua ruangan antara lantai 1 dan lantai 2 ini membentuk ruangan lagi di tengah-tengahnya gitu. Berikutnya adalah adjacent spaces atau dua ruangan yang dibatasi oleh sebuah pembatas. Misalnya pada restoran ini, jadi antara area makannya ini dibatasi oleh partisi atau di area yang ini, area makan yang sebelah sini, ini dibatasi selain partisi juga ada perbedaan material pada lantai yang luarnya ada materialnya warnanya abu-abu tapi yang di dalamnya warnanya lebih ke biru gitu. Pembatasnya ini. Berikutnya adalah space link by a common spaces. Jadi ruangan yang dihubungkan dengan ruangan lagi. Jadi untuk menghubungkan antar ruangan itu kita harus melewati satu ruangan lagi. Kalau dilihat pada contoh gambar di samping ini sebuah rumah tinggal yang kecil atau bisa kita anggap ini apartemen ya. Jadi untuk ini adalah area kitchen, ruang makan, area kitchen sih ini, pantry juga. Lalu di sebelah sini ada ruang tamunya. Jadi untuk kita ke ruang tamu, mengakses ke ruang tamu, kita harus melewati ruang makan yang di tengah-tengah ini. Ini contoh spaces linked by common spaces. Oke, kita perlu mengetahui tentang space planning. Jadi space planning ini
adalah memiliki beberapa langkah-langkah khusus untuk menggabungkan berbagai macam informasi yang didapat sebelum menjadi sebuah rencana desain gitu. Jadi kita harus mengumpulkan informasi-informasi dulu, mulai dari usernya siapa, lalu fungsi ruangan itu tadi untuk apa, dan kebutuhan ruangannya itu apa aja gitu. Nah, kita harus mengetahui dulu dari adjacency matrix. Jadi, ini adalah perangkat grafik yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara ruang di sebuah project gitu. Misal pada misal pada rumah. Nah, ini ada kita ambil contoh yang sebelah kiri ini ada rumah. Untuk cara membuat matriksnya, jadi kita sebutkan kebutuhan rumah itu tadi, kebutuhan ruangannya apa saja, misal foyer, ruang eh, setelah pintu masuk ada foyer, lalu ada ruang tamu, kemudian ada ruang makan, ada dapur, ada master bedroom, ada ruang tidur yang kedua, lalu ada kamar mandi utama, lalu ada kamar mandi, ada area laundry atau ruang laundry. Nah, ini untuk melihat kebutuhan ruangnya apakah penting atau tidak, atau dibutuhkan atau tidak, bagaimana hubungan ruangnya, kita lihat seperti ini. Misal antara foyer dengan ruang tamu, kita tarik ke kanan sini. Nah, ini didapati bahwa ini bisa saja memiliki hubungan. Kemudian antara ruang tamu dan ruang makan juga kita tarik lagi ke kanan sini, ini bisa saja memiliki hubungan. Lalu ruang makan dengan dapur ternyata di sini sangat berhubungan dengan disimbolkan dengan warna yang bulat hitam pekat ini. Lalu misal dapur dengan kamar tidur utama hubungannya lemah itu ditandai dengan uh, garis strip ini. Lalu yang kosong-kosong ini tidak memiliki hubungan. Contohnya adalah kamar mandi dengan foyer. Ini kan tidak memiliki hubungan. Nah, kita tarik ke sini dari sini ke sini dengan foyer ini. Ini tidak memiliki hubungan. Lalu contoh yang lainnya lagi adalah uh, kamar mandi utama dengan ruang laundry. Ini juga tidak memiliki hubungan. Gitu. Selanjutnya ini juga ada contoh lagi, Anda bisa memberi contoh toolsnya dengan angka. Nah, setiap tanda di sini ini kalian punya arti sendiri gitu. Kalian harus memberikan keterangan seperti apa aja gitu. Kalau lingkaran yang kosong ini artinya apa, yang lingkaran bulat pekat gini artinya apa. Begitu pula angka 1, 2, 3, 4, 5 ini urgensinya hubungan ruangannya artinya seperti gimana gitu ya. Nah, setelah kita mengerjakan matriks tadi, matriks ruang itu tadi, kita ke langkah selanjutnya yaitu bubble diagram. Bubble diagram ini merupakan diagram gambar yang biasanya digunakan oleh arsitek dan interior designer. Ini digunakan untuk mengetahui perencanaan ruang serta organisasi ruangannya, mengikuti ya beberapa fase desain prosesnya gitu ya. Dan informasinya ini memberikan uh, informasi yang digunakan ini menunjukkan ruangan apa saja yang digunakan, lalu bangunan itu tadi meliputi fungsinya, meliputi hubungan ruangannya, serta apa sirkulasinya, itu ya, pola sirkulasi ruangannya juga. Nah, kalau kita lihat pada contoh di sini, misal ini adalah contoh ruang di rumah yang tadi kita sebutkan matriks. Kalau yang ini bubble diagram itu biasanya bentuknya lingkaran-lingkaran gitu, bisa berbagai macam. Untuk menjelaskan hubungan ruangannya juga bisa bermacam-macam juga. Jadi misal ini adalah rumah, bubble diagram sebuah desain rumah ya. Yang pertama kita masuk ke garasi, lalu dari garasi berhubungan langsung dengan misal berhubungan langsung dengan area gudangnya, lalu dari sini jalan lagi ke area living room-nya, lalu ke area utamanya. Ini adalah
semi public gitu ya. Nah, ini setiap warna ini juga punya arti yang berbeda-beda gitu. Kalau hijau ini bisa jadi kalau dalam konteks bubble diagram ini, yang hijau toska ini adalah area private, yang hijau ini area outdoor, kemudian yang biru ini area semi private. Jadi misalkan area ini masuk ke sini dari garasi ke bagian gudang, lalu berhubungan langsung ke area apa ini? Lalu bisa ke selanjutnya adalah ke dapur, ruang makan, dan ruang tamu. Dan dari ruang tamu ini berhubungan langsung sama taman depan. Kemudian ini juga berhubungan langsung dengan master bedroom itu. Lalu dari taman depan ini juga berhubungan secara tidak langsung gitu, misal dengan area luar gitu dan seterusnya ya. Kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh bubble diagram. Ini bubble diagram untuk kantor. Saya akan membahas yang di sebelah kanan ini. Ini ditunjukkan dengan panah yang besar, ini menunjukkan entrance-nya atau pintu masuknya, kemudian bertemu dengan resepsionis. Lalu dari resepsionis ini adalah yang panah yang melengkung ini adalah sirkulasi ruangan untuk pegawai kantornya. Lalu ini adalah area publik, itu ditujukan dengan panah yang lurus seperti ini. Dari area resepsionis ini tadi, pegawai akan masuk ke area kantor. Nah, di antara area kantor dan area resepsionis ini ada area kopinya, tempat copywritingnya, maksudnya tempat copy file gitu ya. Nah, ini juga langsung antara resepsionis dengan kantornya ini langsung ke sini. Lalu ini ada area lounge-nya, ada tempat duduknya untuk staff, tempat istirahat. Kemudian ini berdempetan seperti ini punya arti, yaitu bersebelahan langsung gitu. Ya, sementara kalau yang diberi jarak seperti ini juga punya arti sendiri bahwa ini tidak harus langsung, hanya bersebelahan aja. Kalau yang ini kan harus berhubungan, misal itu. Lalu jalan lagi masuk ke dalam, ini ada ternyata setiap gambar desain ini, grafik ini punya arti. Kalau yang ini titik-titik ini misal ini untuk area pegawai. Tuh. Sementara kalau yang seperti ini atau yang diarsir seperti ini untuk area pegawai. Sorry, ini yang untuk area, maksud saya ini untuk area umum gitu ya, untuk area publik gitu. Nah, ini kalau kita masuk ke pojok sini, ini ada daycare. Lalu sebelum daycare ini ada kitchen. Sementara di pintu yang lainnya di sini ada area loading barang. Ini ada pintu masuk untuk umumnya. Nah, loading barang ini nanti aksesnya untuk ke area clothing, ke area makan, dan ke dapur. Ini harus berhubungan karena berdempetan seperti ini. Ditunjukkan juga dengan panah ini juga, gitu ya. Lalu di sebelah sini ini ada area makan, karena ada kitchen di sini pasti ada ruang makannya. Kemudian karena ada daycare di sini berarti pasti ada ruang tunggunya atau semacam ruang tamunya. Gitu. Begitu pula pada gambar yang di sampingnya ini pintu masuknya bisa kita lihat ini ada resepsionis. Nah, yang kuning ini adalah sirkulasi pengguna ruangan. Gitu. Kemudian ke pintu-pintu berikutnya ini ada conference, ada bibit freezer, dan lain sebagainya. Ini ada cafe, ini ada ruang kantor CEO-nya, kemudian area marketingnya, area distribusi, area sales, dan seterusnya. Nah, setelah kita mengenal bubble diagram, kita berjalan ke step selanjutnya yaitu block diagram. Diagram ini adalah diagram untuk sistem di mana prinsip
bagian dan fungsinya itu ditunjukkan dengan blok-blok area yang berhubungan, bisa melalui garis atau hubungan antara blok. Jadi pada area-area interior itu bisa kelihatan gitu. Ruangan yang berhubungan itu tadi seperti gimana. Dan ini juga menunjukkan ada eh, sistem proses sistem yang penting dari setiap elemen ini ya. Jadi sistem antar ruangannya itu bisa diketahui dari blok diagram ini. Jadi blok diagram merupakan dasar pembagian kelompok ruang yang dapat dikembangkan atas dasar yang pertama, kesamaan fungsi ruang, misal ruang publik atau private atau kegiatan yang sama. Kemudian yang kedua, kesamaan sifat ruang akibat kegiatan yang dilakukan di dalamnya, misalnya apakah dinamis atau statis, ataukah bising atau tenang, ataukah bersih atau kotor, terbuka atau tertutup, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, berdasarkan kesamaan hierarki ruang, karena ini berkaitan dengan status sosial penggunanya. Kalau tadi, kalau yang tadi kita lihat seperti yang area CEO itu tadi kan kelihatan ada di pojok ruangan, ada di pojok bangunannya gitu. Selanjutnya, Oke, selanjutnya melanjutkan bubble diagram yang tadi tentang kantor tadi, didapati block plan seperti ini ya. Jadi, kalau tadi sudah kelihatan area-area yang private, yang semi-public, dan area yang public, ini sudah block plan ini sudah mulai memasuki area-area yang sudah sesuai dengan pembagian ruangannya. Lalu lebih diperinci lagi seperti apa pembagiannya. Kita lihat di contoh yang ini. Ini adalah entrance-nya. Kemudian di sebelah sini tadi kita dapati resepsionis ya. Lalu di sebelahnya resepsionis itu ada tempat kopi atau tempat fotokopi gitu. Nah, sementara di bagian yang sebelah sini tadi kan kita dapati kantor, di mana kantor itu ternyata sudah terbagi menjadi beberapa area untuk area apa saja, misal admin, lalu untuk konseling, lalu untuk pekerja sosial, lalu untuk ruang kesehatannya. Nah, ini sudah mulai terbagi area-areanya. Kemudian di staff lounge ini juga didapati di sini ada staff lounge beserta juga ada uh, toilet ya, ya toiletnya, restroomnya untuk staff. Kemudian yang tadi kita dapati restroom tadi udah mulai dibagi menjadi dua, ada untuk perempuan dan untuk laki. Lalu ini untuk publik, sirkulasi ini ditujukan untuk publik ya dengan gambar yang full hitam seperti ini. Sementara kalau yang garis putus-putus ini untuk semi publik gitu. Lalu kalau pengunjung masuk ke dalam sini, ini kan area komputer juga. Kalau masuk ke dalam sini, dapati, nah ini yang tadi bagian clothing store, food store, sama kitchen itu sudah kelihatan lagi. Di sini udah terbagi area-areanya kira-kira seperti bagaimana. Kitchen yang lebih besar daripada food store dan clothing store. Kemudian ini ada loading area ya, ruangan loadingnya. Ini aksesnya juga dia berada di tengah-tengah di antara clothing, food, dan kitchen. Terus kalau pengunjungnya datang lagi, untuk pengunjung sini nanti lanjut lagi, paling ujung ada daycare. Sementara di sebelah daycare ada living area, kemudian ada dining area. Seperti itu. Sudah kelihatan pembagian ruangannya seperti bagaimana setelah dari bubble diagram, kemudian dilanjut ke block plan gitu. Seperti di contoh sebelah sini juga, ini adalah rumah tinggal. Jadi, ini bukan rumah tinggal ya, ini seperti resto ya. Ya, ini seperti resto, ini lounge gitu. Jadi, di sebelah kiri sini diawali dengan bubble diagram. Bubble diagram ini tadi untuk pengunjung umumnya masuknya lewat sini entrance-nya ditandakan dengan tanda panah yang sangat tebal ini. Kemudian aksesnya bisa pilih dua, bisa ke bar atau ke restonya, ke main diningnya masuk ke sini. Sementara
Ini kan untuk pengunjung. Kalau untuk pegawai mungkin ditujukan dengan panah yang ini gambarnya kecil ini. Kemudian untuk akses pegawai di dalam ruangan ditujukan dengan ini gambar apa panah putus-putus ini. Ini bubble diagramnya. Lalu dilanjut setelah bubble diagram ke block plan. Block plan ini kita dapati setelah pembagiannya seperti ini. Setelah di block plan dari bubble diagram di block plan ditemukan seperti ini. Area longs kira-kira seperti ini. Kemudian toiletnya ada pembagian toilet seperti ini. Kemudian bersebelahan dengan private dining. Private dining ada 2 area. Yang satu dekat kitchen, yang satu dekat toilet gitu ya. Kemudian main dining yang umum seperti ini. Nah, ini juga kelihatan aksesnya mulai dari pintu utama ini sirkulasi orangnya bisa masuk ke area sini melalui private dining. Kemudian ini untuk akses pegawainya ada di sini dan di sini. Gitu ya. Lanjut. Nah, langkah selanjutnya setelah block plan, kita langsung ke loose floor plan. Jadi, ini adalah konversi dari block diagram blok ke loose plan. Jadi, masih kelihatan blok, cuma sudah mulai kelihatan elemen-elemen dindingnya seperti ada pintu, jendela, terus mulai kelihatan arah pintunya di bagian mana itu. Jadi mulai kelihatan tapi masih belum tegas. Ini hanya masih floor plan saja gitu, masih belum mulai terlihat sangat rinci gitu, hanya rencana-rencana gitu. Tapi ini adalah konversi ya pengembangan dari block plan tadi. Kita dapati yang kantor tadi yang ada daycare-nya. Nah, ini pintu masuknya. Nah, ini sudah mulai jelas area resepsionis layoutnya seperti apa kira-kira. Kemudian pintunya ada di mana sudah mulai kelihatan. Pintu-pintu kantor juga sudah mulai kelihatan. Nah, area lounge-nya akan seperti gimana? Dia tidak ada pintu, tapi apa ya? Karena ini lounge-nya pegawai di sini, jadi kelihatan areanya ada di sini, ini milik pegawai, jadi udah kelihatan semi private gitu di sini. Kemudian untuk toiletnya ini ada toilet perempuan dan toilet laki-laki. Nah, di sini udah mulai kelihatan layout ruangannya kira-kira akan seperti gimana. Itu ya. Lalu masuk juga ke clothing store-nya juga sudah mulai ada kelihatan pintunya ada di sebelah mana. Pintunya ada di bagian mana saja gitu. Lalu diningnya juga layoutnya akan seperti bagaimana, lalu ruang tamunya juga mulai kelihatan arahnya seperti bagaimana. Gitu. Lalu kita lihat pada contoh di sebelah kiri, ini juga floor plan ya. Ini pengembangan dari block plan tentunya. Di sini juga mulai terlihat pembagian ruangannya seperti gimana. Saya ini nggak ada contoh di bubble diagram dan block plan-nya, tapi ini adalah contoh loose floor plan gitu. Mulai terlihat arah pintunya seperti gimana, belum ada layout furnitur di dalamnya, tapi di sini sudah mulai kelihatan jendela ada di bagian mana, kemudian pintunya ada di bagian mana, lalu sirkulasi ruangannya seperti apa, kebutuhan ruangannya apa saja gitu. Pembagian ruangannya yang berdasarkan dari kebutuhan ruang, dari analisa matriks dan analisa bubble diagram itu tadi sudah mulai kelihatan ada di sini. Tuh. Belum ada furniturnya ya, tapi sudah mulai kelihatan layout-layoutnya akan seperti gimana. Lalu langkah selanjutnya adalah develop floor plan. Ini sebenarnya final step atau langkah terakhir dari proses konsep desain. Jadi dia konversi dari loose plan menjadi perencanaan denah yang sebenarnya. Ini juga berdasarkan skala gitu. Bisa dilihat dari ininya, dari gambar kerjanya, nggak hanya arah pintu saja, tapi sudah mulai kelihatan layout ruangannya secara detail, kemudian
notasi dindingnya, notasi pintunya sudah mulai terlihat jelas. Kemudian apa saja furnitur yang dibutuhkan di dalamnya, penataannya seperti bagaimana, ini sudah mulai kelihatan. Gitu. Yang tadi kita lihat ini adalah pintu masuk, kemudian ini resepsionis, ini lanjutan dari contoh yang sebelumnya ya. Ini develop plan-nya, ini resepsionisnya. Kemudian di sini tadi kita dapati tempat fotokopinya, kemudian ini kantornya, ini bagian kesehatan, ini bagian sosial, kemudian ini bagian administrasi, lalu ini ada lounge-nya, lounge untuk pegawai, ini ada toilet juga, ini ada toilet untuk publik gitu, bagian perempuan dan laki-laki. Lalu kalau kita masuk lagi ke dalamnya, di sini ada clothing store, ada food store, lalu di sini juga ada kitchen untuk umum gitu ya. Nah, di sini ada dining area yang ternyata dining areanya bisa kita dapati areanya bisa ke sini gitu. Kemudian di sini juga living room atau ruang tamunya juga ternyata ada terbagi menjadi beberapa tempat. Di sini kira-kira ada 4 tempat ya, ada empat area maksudnya. Ada 4 area di sini. Ini juga dilihat dari luas ruangannya karena kita sudah di development line ini sudah melihat dimensinya gitu. Lalu kita sudah melihat kebutuhannya secara arsitektural, bagaimana yang lainnya gitu. Lalu di sebelah kanannya di sini ada daycare gitu. Ini di sebelah sini ini juga contoh floor plan. Ini contoh dari sebuah daycare yang berada di sebuah kantor. Ini We Grow Community ada di USA. Jadi dengan konsep yang sangat modern ya, bahwa sekolah ini sekolah daycare nggak sekarang udah bukan ini lagi ya daycare yang single center ini learning gitu, tapi sudah mulai apa namanya sudah mulai membaur gitu. Guru sudah tidak hanya berada di depan, tapi sudah mulai bareng bersama anak-anak murid-muridnya gitu. Ini contoh lain dari floor plan ya ini ya, seperti ini. Kalau yang 2 dimensi ada di sebelah sini, lah, kalau mau dibuat 3 dimensi kira-kira seperti ini. Gitu. Nah, kita mulai mempelajari contoh studi kasus aja, small house. Ini ada beberapa aktivitas dari penggunanya, yaitu mereka membutuhkan ruang makan, tempat tidur, tempat kerja, kemudian mau ada rooftop garden atau taman di atas, kemudian ada bisa mempertimbangkan rainwater harvesting atau sirkulasi air hujan gitu. Lalu untuk mereka juga mau ada menangkap energi panas untuk kebutuhan listrik, kemudian mau pemiliknya juga ingin ada bisa tempat laundry yang natural gitu, tempat pengering pakaian yang natural. Apa saja sih kebutuhannya mereka di situ? Nah, misalnya pada dapur gitu, mereka mau dapur itu menghadap ke keluar, kemudian dengan perabotnya itu ada sink, ada kompor, ada oven, ada working counter, ada kabinet, ada kulkas, kemudian mau ada ruang makannya juga terdiri dari seperti terdiri untuk ruang makan digunakan untuk 2 orang, lalu tapi bisa mengakomodasi 6 orang tamu juga. Jadi perlengkapannya termasuk meja makan dan kursi, kemudian ruang tamunya seperti mau digunakan sebagai aktivitas sehari-hari, tapi juga sekaligus bisa untuk bekerja gitu. Lalu, tapi orang-orang juga bisa datang berkumpul dan bercengkerama di dalam situ dan seterusnya. Nah, di sini nih menjelaskan kebutuhan ruangannya apa saja, kemudian catatan untuk kegiatan di ruangan itu tadi itu apa saja. Lanjut, dari hasil analisa tadi, analisa usernya, analisa kebutuhan ruangannya apa saja, kemudian dianalisa matriksnya, maka didapati ruangannya tadi apa saja. Ada entry foyer, living room, dining, kitchen, bedroom, bathroom, laundry room, storage, dan
force. Nah, ini akhirnya dianalisa setiap masing-masing ruangannya ini berhubungan atau tidak, sangat berhubungankah, atau bisa jadi berhubungan atau tidak berhubungan sama sekali. Ingat keterangan ini nih sangat penting ya. Ini yang membantu Anda untuk menganalisa kebutuhan ruangan tadi. Apakah sangat berhubungan atau semi, bisa jadi berhubungan atau tidak berhubungan sama sekali. Dari analisa matriks ini tadi dikembangkan menjadi bubble diagram. Nah, dari bubble diagram ini tadi didapati seperti area-area seperti berikut. Poin-poinnya sama, entry, foyer, kemudian living room, dining. Nah, living room, entry foyer-nya di sini. Nah, living room, dining, ini sama semua poinnya. Ada di sini, dipindah di bubble diagram. Kemudian bagaimana sirkulasinya? Sirkulasinya apakah dia berhubungan langsung atau tidak berhubungan langsung? Ini bisa dilihat dari sini. Apakah misalkan pada entry foyer dengan living room ini berhubungan langsung. Lalu misal dari living room ke bathroom sama seperti ini, dari living room ke bathroom kita lihat bathroom ke living room. Oh, tidak semi desirable apa berhubungan tidak langsung. Jadi bisa dilihat. Nah, seperti ini. Oh, ini dengan format garis seperti ini gitu. Dan seterusnya ya. Selanjutnya, nah, dari bubble diagram tadi kemudian dikembangkan menjadi block diagram. Dari bubble diagram tadi dianalisa, dicoba-coba oleh desainernya, dicoba-coba bagian mana yang memungkinkan, yang sesuai dengan kebutuhan ruangan tersebut. Desainer mencoba-coba satu persatu apakah seperti ini, apa yang mana layout yang cocok, dan didapati inilah layout yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan ruang customer-nya, penghuni ruangannya. Dari situ mulai ke pembagian zonanya ya, ke block plan-nya, ini block plan-nya, dan didapati kira-kira seperti ini desainnya dari sini, seperti ini. Nah, pembagiannya udah mulai kelihatan, block plan-nya seperti yang mana, kira-kira yang seperti ini. Lalu setelah dibagi-bagi, dilanjutkan, didapati inilah ada private zone, ada beberapa zona di ruang rumah tinggal itu tadi, didapati ada pembagian 3 zona, yaitu private zone, zona pribadi, publik, dan zona untuk bekerja. Terbagi menjadi 3 zona. Ini adalah loose floor plan-nya, sesuai dengan kebutuhan ruang si customer-nya tadi. Ini living room, ini area foyer-nya ya, ini living room-nya, kemudian di sini ada kitchen, ini tempat work zone-nya, ada laundry, ada kitchen, kemudian ini dining room-nya, lalu ada bathroom-nya di sini, kamar mandi di sini, dan ini area pribadi. Bedroom dan bathroom ini adalah area pribadi. Dengan permintaan owner tadi yang mau mendapati panas langsung, lalu mau mendapatkan tempat ini bisa menampung air hujan dan bisa menangkap sinar matahari yang cukup, lalu mau memanfaatkan rooftop garden. Nah, didapati juga bangunan arsitekturalnya seperti ini. Bagaimana mereka memperhitungkan titik mataharinya, arahnya dari mana ke mana. Nah, seperti ini bagian utaranya, selatannya, lalu di bagian barat dan timurnya ada di mana. Nah, ini ada barat, ini ada timurnya seperti ini. Dan di sini juga bisa diketahui, bisa dilihat rooftop garden akan ada di sebelah mananya. Seperti itu ya. Oke, dan ini adalah maket dari desain yang telah kita bahas sebelumnya. Ini maketnya, ini plan-nya, layout plan-nya seperti ini. Ini tadi bedroom, bathroom, kemudian ini laundry-nya, ini working area, ini kitchen, lalu ini dining room-nya. Dan ini perspektifnya, ini tampak depan, tampak samping ya.
Oh, ini tampak depannya, ini tampak samping, nih tampak belakang, tampak samping juga. Ini adalah contoh bubble diagram, matriks dan bubble diagram di hotel. Kebutuhan hotel apa saja? Berikut contoh-contohnya ini. Lalu, karena hotel itu sangat banyak, ruangannya, kebutuhan ruangannya banyak, Anda harus mengetahui dulu kebutuhan ruangan di hotel itu apa saja. Owner ingin hotel itu ada fasilitas apa saja. Nah, itu dijelaskan di agency matrix atau matrix di sini ya. Seperti apa dan dirincikan apakah berhubungan atau tidak. Nah, pada bubble diagram di sini, kenapa lounge atau lobby sangat besar? Karena dia sifatnya sangat publik ya. Di mana lobby ini adalah tempat pertemuan pertama pengunjung datang ke hotel pasti lewat lobby. Dan ini dimulai dari entrance-nya ada di sini. Ini pintu masuknya, ini pasti berhubungan langsung, harus berhubungan langsung. Ini keterangannya, harus berhubungan langsung. Entrance dan parking, nah ini harus berhubungan langsung. Kemudian dari lobby, lobby juga harus berhubungan langsung dengan ruang security-nya. Setelah biasanya kan pengunjung datang ke lobby untuk check-in, habis dari check-in ke ruangan hotelnya ini juga harus berhubungan langsung. Nah, ini mulai kelihatan. Ini dari pusatnya ada di lounge atau lobby, mereka mau kemana saja. Apakah mereka mau ke auditorium, ataukah mereka mau ke kantor, ini ditujukan untuk pegawainya ya. Apakah mau ke staff area, ini juga untuk pegawainya. Bahkan untuk pegawai juga harus memfasilitasi misal bathroomnya, changing roomnya, kitchen, dapur ya, dan seterusnya. Apakah dari sini juga harus akses dengan gymnya? Nah, ini lebih baik dari lobby ini mengakses langsung dari gymnya. Biasanya kan gym ini kan ditujukan untuk pengunjung hotel ya yang menginap di hotel itu. Maka desainer juga harus mempertimbangkan bagaimana akses dari pengunjung hotel yang menginap di situ untuk bisa mengakses langsung ke area gymnya gitu. Oke, untuk hari ini maka akan saya beri tugas pada kelas akses ruang dalam ini kita buat kelompok anggotanya 6 orang. Kalian buat sebuah pengembangan perencanaan ruang berdasarkan denah existing rumah tinggal di samping untuk kegiatan usaha berikut. Jadi ini ada denah, kalian kembangkan denah ini menjadi rumah usaha gitu. Jadi tidak hanya rumah tinggal tapi di dalamnya ada usaha ini untuk penghuninya ya. Kegiatan usahanya ada pilihannya ada 8, jadi setiap kelompok saya perkirakan di kelas ini terbagi menjadi 8 kelompok dan setiap kelompok punya usaha yang berbeda-beda. Ada studio foto, florist bakery, studio youtuber, guest house, home industri kuliner, daycare, dan fashion designer. Jadi setiap kelompok punya tugas untuk menganalisa hubungan ruang ini dengan yang berbeda-beda ya. Pengembangannya sendiri nanti pada tugasnya adalah meliputi matriks, bubble diagram, blocking plan, dan floor plan. Floor plan-nya tidak harus floor plan yang udah fix. Kalian bisa bikin loose floor plan saja dulu. Yang penting kalian sudah memahami bagaimana pembagian matriks, bubble diagram, dan blocking pada ruangan dalam bangunan. File dikumpulkan dalam format PDF. Dikumpulkan pada hari Minggu 3 Oktober maksimal pukul 23.59. Sekian untuk materi hubungan ruang kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.